Halo, bertemu lagi dengan Pak Eri, Bimbel Super Science. Saat ini kita mau bahas secara langsung untuk latihan ulangan bab 3 ESPS kelas 6 paket 1 halaman 79 khusus untuk pilihan ganda saja. Jadi yang A. Perhatikan, bisa buka juga di buku ESPS-nya. Perhatikan gambar di situ. Yang nomor 1 garis AB pada gambar di atas dinamakan garis AB. Perhatikan AB ini. Itu dinamakan apa ini? Garis tengah atau diameter. Kenapa garis tengah? Dia menghubungkan dari tepi lingkaran satu ke yang lainnya melalui pusat lingkaran. Oleh karena itu dia disebut dengan garis tengah atau diameter. Sedangkan kalau dari pusat sampai ke tepi itu namanya jari-jari. Ini juga jari-jari, OC, OA juga jari-jari. Untuk yang nomor 2, juring itu yang mana yang juring? Juring bentuknya seperti belahan roti, kalau dijual roti bunter itu, ini yang juringnya. BOC. BOC. Ada lengkungnya sekalian ini. Nah, ini juring. Nah, ini apa? Untuk DE yang melengkung. DE yang melengkung ini namanya tembereng. Dan DE yang hanya lengkungannya busur, sedangkan DE yang garis lurus itu namanya tali busur. Ada yang dinamakan apotema, yang mana Pak? Apotema. Nah, apotema itu kalau ini BC ini kita tarik garis lurus, jarak antara O dan garis lurus BC ini tegak lurus ya, itu namanya apotema. Itu sebagai pelengkap keterangan. Kemudian nomor 3, panjang diameter sebuah lingkaran sama dengan berapa kali panjang jari-jarinya. Tadi sudah diterangkan bahwa panjang diameter kan ini AB, jari-jarinya ini, berarti ini jari-jari, ini jari-jari. Ada 2 jari-jari, artinya panjang diameternya itu 2 kali panjang jari-jari. Jawabannya C. Ini nggak usah saya kasih sebut BCD-nya ya, ABCD-nya nanti kelihatan. Nanti kalau di soalnya bisa langsung diperhatikan jawaban soalnya, gitu ya. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 4, titik yang terletak tepat di tengah lingkaran disebut. Titik yang ada di tengah lingkaran ini disebut apa ini? Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu nomor 4. Berikutnya nomor 5, daerah yang diwarnai berikut menunjukkan tembereng. Tembereng sudah saya terangkan tadi, yang tembereng yang mana? Tembereng yang melengkung dan yang lurus ini. DE terus lengkung itu namanya tembereng. Berikutnya nomor 6. Nomor 6, kita perhatikan keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 14. Keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 14. R-nya 14. Nih, R-nya 14. Kelilingnya apa? Kalau diketahui panjang jari-jari R, maka keliling itu kita gunakan rumus K sama dengan 2πr. Berhubung 14 ini bisa dibagi 7, kita pakai P-nya 22/7. 2 kali 22/7 kali 14. Ini nanti kita coret 7 sama 14-nya, kita coret jadi 2 ya. 2 kali 22 kali 2 berapa? 2 kali 22 kali 2 88. Nomor berikutnya nomor 7. Keliling sebuah lingkaran adalah 94,2 desimeter.
94,2 desimeter ditanyakan panjang diameter, berarti ditanyakan D-nya. Tadi kalau jari-jari yang diketahui kita gunakan R, sedangkan ini tadi ditanyakan diameter, kita gunakan D. 94,2 sama dengan, karena 94,2 tidak bisa dibagi dua-dua. Kalau dengan sama dengan seperti ini, pembaginya yang sebelah kiri, yang keliling atau bahkan ini luas, itu bisa nggak dibagi dua-dua. Kalau di sebelah sini bisa nggak dibagi 7, tetapi kalau di sebelah sini bisa nggak dibagi dua-dua. Kalau tidak bisa dibagi dua-dua, maka P-nya kita masukkan 3,14. Ternyata sewaktu D dihitung, D sama dengan 94,2, ini dipindah ke sini jadi bagi per 3,14, hasilnya malah bulat 30 desimeter, gitu ya. 8. Keliling lingkaran pada gambar di samping. Keliling lingkaran ini. Keliling lingkaran kalau kita berangkat dari sini, kita jalan kaki, ini anggap aja suatu lapangan, bentuknya seperti ini, maka kita jalan kaki ke 3/4 lingkaran, masih jalan ke sini sampai ke pusat, masih jalan dari pusat ke tepi lagi, itu jari-jarinya ini sama 5 cm 5 cm. Yuk kita hitung. Ini 3/4 lingkaran, maka keliling 3/4 ini dulu yang kita hitung. 3/4 kali 2 PR. R-nya bisa dibagi 7 enggak? R-nya 5 itu nggak bisa dibagi 7. Kalau tidak bisa dibagi 7, P-nya pakai 3,14. 3/4 kali 2 kali 3,14 kali 5 ditambah 5 ditambah 5 tadi ya. Ditambah 5 tambah 5 jadi tambah 10. 2 kali 5 10 dikalikan 3,14 jadi 31,14 kali 3/4. Kita hitung hasilnya 23,55. Setelah ditambah 10, hasilnya 33,55 cm. Jawabannya D. Nomor berikutnya, nomor 9. Nomor 9, luas lingkaran yang memiliki panjang diameter. Hati-hati, di sini yang diketahui adalah diameter, maka luas itu tidak, rumusnya tidak diameter tetapi jari-jari. Rumusnya R. Jadi D-nya ini diganti dengan R dulu. Bahwa diameter tadi, kalau mau mencari R itu R-nya separuhnya diameter. Perhatikan gambar yang ini tadi, saya turunkan lagi. R-nya ini separuhnya diameter. Sehingga kalau ini tadi D-nya itu 40 desimeter, maka R-nya separuhnya jadi 20 desimeter. Ini R setengah kali diameter, ya. Luas lingkaran pi R kuadrat. Luas lingkaran karena tidak bisa dibagi 7, maka pakainya 3,14. 3,14 kali 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 20 kali 20 400. 400 kali 3,14 hasilnya 1256. Jangan lupa satuannya desimeter persegi. Nomor berikutnya, nomor 10. Nomor 10 diketahui luas lingkaran 1386 meter persegi, ditanyakan panjang jari-jarinya. Maka luas lingkaran 1386 meter persegi, luasnya rumusnya pi R kuadrat. Kita masukkan sisi luasnya 1386, sedangkan 1386 itu bisa dibagi dua-dua, sehingga pakainya 22/7. R kuadrat ini pindah ke sini, kita pindah ruas, kita balik. Mula-mula 22/7 jadi 7/22. Jadi 7/22 kali 1386. Ternyata
Setelah kita orek-orek 1386 dibagi 22 hasilnya 63. Kita kalikan 63 kali 7 441, R-nya akar dari 441. Kalau R kuadrat 441, R-nya akar dari 441. Kita hitung 21M. Cara mencari akar bagaimana? Buka YouTube-nya Pak Heri yang lainnya, itu ada, sudah saya berikan. Nomor 11. Nomor 11 ini bentuk apa? Ini bentuk seperempat lingkaran. Pertanyaannya mencari luasnya. Luas seperempat lingkaran. Kalau luas seperempat lingkaran ya seperempat kali. Ini luas lingkaran pi r kuadrat. Karena ini 12 tidak bisa dibagi 7, maka pi-nya kita masukkan 3,14 bukan 22/7. Kemudian perkaliannya R 12 kuadrat. Ya. Kita hitung semuanya. Nanti hasilnya 113,04 cm persegi. Itu ya, nomor 12. Nomor 12. Perhatikan untuk nomor 12. Diketahui di sini adalah luas setengah lingkaran 1925. Luas setengah lingkaran itu rumusnya kan karena setengah ya ini kasih setengah. Setengah ini luas lingkaran pi r kuadrat 1925. Nah, kita sederhanakan dulu. Pi-nya pakai 22/7. Corek-corek 11/7. 1925 bisa dibagi 11. Nanti coba dihitung ya. R kuadrat sama dengan ini pindah ke sini tadi gimana? Kalau pindah ruas, pindah melewati sama dengan itu dibalik 7/11. Ternyata benar 1925 bisa dicorek dengan 11, hasilnya 175. Setelah kita kalikan 7, R kuadrat sama dengan 1225. R sama dengan akar 1225 sama dengan 35 ya. Terus kemudian yang kelilingnya nomor 12 mencari kelilingnya. Keliling dari setengah lingkaran. Rumusnya apa? Setengah kali 2 pi r kuadrat. 2 pi r, enggak ada kuadratnya karena ini keliling. Setengah kali 2 pi r, 2-nya dicoret, tinggal pi kali r. Kita pakai 22/7 karena 35-nya bisa dibagi dengan 7. Coret-coret 5. Ya. Tadi kalau akar 1225 kan 35. Itu kalau mau mencari ya bisa diperhatikan YouTube-nya Pak Heri yang lainnya bagaimana untuk mencari akar pangkat 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu ada dan mudah itu caranya. Kalau 2 masih gampang tapi kalau 3, 4 bisa dengan cara lain. Setelah kita coret, ini 5, 22 kali 5 itu hasilnya 110. Total kelilingnya diperhatikan, total keliling setengah lingkaran itu keliling melengkungnya 110. Jari-jarinya 35 tambah jari-jarinya lagi 35. Bisa dimengerti sampai nomor 12 ya. Kemudian kita balik ini untuk nomor berikutnya nomor 13. Diketahui Andi berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Andi ke sekolah 2,2 km. Nanti kita jadikan ke dalam sentimeter. Kenapa kita jadikan ke dalam sentimeter? Karena jari-jari rodanya Andi itu dalam sentimeter. Ini harus sama satuannya, sama-sama sentimeter ya. Jangan ini kilo, ini senti, nggak boleh. Ini harus sama. Ini 220.000. Turun berapa sih? Turun kilometer. Di bawahnya hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter.
turun 5 berarti ya. Terus kita cari dulu keliling rodanya Andi. Sepedanya Andi kelilingnya roda 2PR 2 35, ingat tadi bisa dibagi 7 pakai 22 per 7 kali 35, corek-corek hasilnya 5, kita kalikan 2 kali 5 10 kali 22 220 cm. Berapa banyak putaran rodanya? 220.000 per hasilnya kelilingnya 220. Kita coret ya. 210 tinggal 1, nolnya 3, 1000 kali. C jawabannya. Nomor 14 berikutnya, luas daerah yang diarsir ini 60 derajat, ini jari-jarinya 6 cm. Nah, luas arsirannya pi r kuadrat, luasnya bagiannya yang seperti ini, bagiannya berapa bagian? 60 dari semuanya 360 derajat. 60 sama 360 disederhanakan bagi 61 bagi 66. Sehingga pi-nya karena 6 tidak bisa dibagi 7 pakainya 3,14. 3,14 kali 6 kali 6 kali 1/6. 6-nya bisa dicoret, disederhanakan, tinggal 6 ini saja. Jadi luas arsiran yang ada di sini setelah dikalikan hasilnya 18,84 cm persegi. Dan yang terakhir untuk nomor 15, luas juring 602,88 cm persegi. Ini luas juring yang ada sudutnya 120 derajat, ditentukan sudah pi-nya, enak ya, pi-nya dipakai 3,14, sudah ada ketentuannya. Kalau enggak ada ketentuannya kita harus mencari dulu bisa dibagi 7 atau enggak. Kemudian pertanyaannya di sini adalah berapa panjang jari-jari lingkaran tersebut. Ya. Kita tulis luas juring itu rumusnya berapa sudutnya? 120 derajat per seluruhnya 360 derajat kali luas lingkarannya pi kali r kuadrat. 602,88 sama dengan ini disederhanakan 1/3 kali 3,14 kali r kuadrat. Pindah ke sana jadi di atas. Ini dari atas pindah ke sini jadi di bawah, jadi r kuadrat 602,88 kali 3 per ini per ton, ini tadi pindah jadi di bawah 3,14. Setelah kita hitung hasilnya 576. Sekali lagi ini r kuadrat itu 576, maka r-nya itu akar 576. Cara mencari akar kembali lagi bisa nanti dilihat di YouTube Pak Eri yang lainnya, sama dengan 24 cm. Komplit sudah untuk jawaban soal Pilgan latihan ulangan bab 3 ESPS kelas 6 paket 1 ya. Itu ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan lebih paham. Ikuti terus channelnya Pak Eri untuk mendapat jawaban yang lainnya. Subscribe dan bisa dibunyikan loncengnya gratis. Oke, terima kasih.